Wow. Apa nih? Kita ngapain nih di sini? Ngapain nih? Iya. Ngapain ya? Mau ngobrolin apa ini? Kita mau bahas apa ini? Mungkin ngomongin soal ini ya, kenapa kok namanya podcast pinggir rel itu? Kenapa tuh? Kenapa? Coba nyari yang filosofis sedikit gitu. Buset. Podcast pinggir rel. Wow. Ya mungkin karena kita lebih sering nongkrong di pinggir rel kali ya. Jadi Iya, mungkin iya, bisa iya. dibawa obrolannya ke sini. Terus nggak tahu bahas apa enaknya. Apa bahas? Jadi karena emang sering di pinggir rel gitu ya, makanya kita mau ngangkat nama pinggir rel itu ke podcast kita gitu. Oke. Dia ada ciri khasnya. Ini pinggir rel di Surabaya kan gitu. Oh iya ya. Iya lah. Ada Surabaya kira ya. Surabaya, Rek. Ya kita mau ngomongin apa tuh semua hal tentang Surabaya. Ono opo? Surabaya ono. Bisa. Gas wes. Bisa. Mungkin juga kita kan di sini ya wes nangkep fenomena yang kita ambil aja. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana mau coba ngasih isu atau fenomena yang di Surabaya apa bisa. Yang mau kita obrolin Iya. bareng-bareng di sini. Bisa kita obrolin. Apapun lah ya. Isu yang ada di Surabaya kita gasak langsung di sini. Wow. Wanita pokoknya. Wanita. Nanti bisa isi di komen. Iya, di Komen komen ini. di bawah. Bawah itu. Jangan lupa ya. Iya. Terus. Ya, Kenalan dulu. Kan ini masa ya ini kita pertama nih di sini. Jadi ya Mohon maaf ya ini ya. pertama tuh. Agak kaku ya. Iya, Nggak Rek. apa lah. Izin aku. Jelas nggak apa-apa itu Iya. ngomongin. Wah, sini teman-teman. Ya. Ya kita kenalan dulu kali ya. Iya, mau siapa dulu yang kenalan? Oh, Yang siapa di tengah dulu apa yang Oh, di ya, bagian dulu? Monggo Mbak. Oh iya. Jadi karena udah disebutin ya, namaku Tias, terus udah di Arkom dari kapan ya? Udah lama ya. Mungkin dari yang Arkom Jatim ada kali. Sama mungkin Kapan tuh? sebelumnya tuh. Aduh, jangan Jangan itu sebut ya kayaknya tahun kelihatan ya. umur nih. Kelihatan. Tahu. Ya, Masih ya, muda ya, nih, nggak masih apa-apa, muda. nggak apa-apa. Yang penting Gitu. kayak lama gitu. Iya lama gitu, lama. Terus mungkin lanjut ke siapa nih? Sweet. Enggak usah. Aku harus kesini. Iya. Iya jadi aku Lihat halo panas. semua perkenalkan. Aku Iza. Terus di Arkom Jatim udah dari kapan ya? Kayaknya dulu pas awal juga kayaknya masih volunteer sih dari tahun 2017 atau 2018 lah sekitaran. Di Arkom Jatimnya ya gitu. Ya kalau aku Isna, tapi ada yang manggil aku Cahya. Jadi terserah mau panggil Isna atau Cahya, suka-suka. Terus kalau di Arkom Jatim sendiri itu sebenarnya baru kenal ya 2017 terus seleksi jadi volunteer. Wow. Pengen tahu Arkom itu apa gitu. Sama nih Apa tuh? perjalanan kita dari volunteer dulu. Ngomong-ngomong, Arkom itu memang apa singkatannya? Nah, itu. Akhirnya nih ketemu Arkom ini ternyata singkatannya itu kan arsitek komunitas. Oh. Tapi ada beberapa orang itu yang bilang Arkom. kayak kajian aja Arkom. Terus ada yang bilang Arkom itu arsitek komunikasi. Macam-macam. Nah itu kayak itu kita temuin dari warga-warga kampung ya, itu ngomongin Arkom arsitek komunikasi. Ada yang bilang Arkom arek kompleks. Banyak lah kita disalahpahamin terus ya. Ini salah paham. Julukannya bisa beragam ya. Arkom. Nah, kalau Arkom sendiri kan dari ada komunitasnya ya. Nah, teman-teman itu kemarin itu ada yang kira Arkom ini arsitek komunitas. Komunitas ini artinya komunitas perkumpulan. Oh, kayak komunitas Iya, komunitas komunitas arsitek gambar, gitu. terus komunitas sketsa Kayak gitu-gitu ya Mbak. Iya. Motor. Iya, Kayak motor. motor. Oh. Padahal Jadi padahal apa nih? Padahal maksudnya komunitas di sini itu bukan komunitas perkumpulan. Oh, apa tapi tuh? Community sebenarnya dari kata community alias kayak masyarakat. Jadi kita itu harapannya jadi arsitek-arsiteknya masyarakat. Oh. Gitu. Keren deh sabangannya. Ya keren gitu. Harapannya nanti kegiatan kita juga keren-keren ya ke depannya. Itu sih. Sekarang keren nggak? Keren loh. Aduh. Keren. Kali. Sampai jadi anak pinggir rel sekarang. Jadi apa pinggir rel ini? Pinggir relnya itu kampung gitu apa gimana ya? Kita Iya. ke kampung kan ya? Kampung pinggir rel, kapirel biasanya kita nyingkapnya. Ya, kita ke kampung, ngampung dong kampungan ya? Iya,
Ya, Ngapain kita aja ngampung. biasanya ngampung? Ya jalan-jalan aja kadang. Oh, Jalan-jalan jalan-jalan. kampung ngobrol gitu sama orang-orang kampung. Iya itu kayak apa? Jadi apa? Kampungan ini enggak kampungan banget ya sebenarnya kan? Iya ya. Gimana? Ya kita menyatu lah sama orang kampung. Oh, menyatu gitu. Bener kamu banyak ya, Pak ya? Iya, kampung. Kenapa di kampung pinggir rel? Iya, karena kampungnya ada di pinggir rel. Kenapa kita di kampung pinggir rel nih maksudnya? Karena mungkin unik aja ya. Maksudnya belum banyak kali ya yang bahas kampung pinggir rel, terus belum banyak juga penelitian atau mungkin apa yang menyentuh orang-orang masyarakat permukiman kampung pinggir rel. Jadi kita coba masuk karena ini kayaknya belum dibahas nih di Surabaya, belum jarang banget lah kita nemu pembahasan yang membahas tentang kampung pinggir rel. Akhirnya cobalah masuk, kan banyak tuh kampung pinggir rel di Surabaya kan jalurnya sangat ya panjang lah. Jadi mungkin lewat situ jadi kita pengen bahas tentang kampung pinggir Dari ujung ke ujung ya. dari mana tuh? Dari selatan di Wonokromo itu mana ya? Oh iya, Sampai ke utara terus Aku hilang ingatan kalau. panjang lah pokoknya. Membelas Wow, panjang banget ya. Kayaknya ada 70-an ya, 70 titik ya. Itu yang berhasil kita temukan sih. Tapi mungkin lebih dari itu barangkali. Itu yang kebetulan kita temukan ada 9. Gimana tuh dulu nemuinnya? Dulu gimana, Mbak? Iya. Itu kan sebenarnya 72 titik itu ya tersebar dari yang selatan tadi ya kamu bilang sampai ke Perak. Itu emang udah tersebar di 72 titik. Satu titiknya itu kan RW ya kita kemarin nemuinnya. Jadi kayak sebarannya tuh banyak banget sih. Dan itu pun kayak kita baru nemuin itu. Kita pernah ke skip beberapa kampus sebenarnya. Iya. Berarti masih banyak ya. Kayaknya sih masih banyak. PR-nya masih banyak dong nih. Iya, tadi kan Arkom tadi kan arsitek komunitas ya. Kita tuh arsitek semua nggak sih? Berasa jadi arsitek nggak sih di sini? Padahal Aku nggak berasa. Mungkin Nggak berangkatnya awalnya kali ya. Berangkatnya dari teman-teman arsitek kebetulan. Tapi kan sebenarnya setelah kita jalan untuk masuk ke kampung pinggir terus melihat isu kota Surabaya dan sebagainya itu kan sangat holistik ya, sangat gede banget lah, dan kita nggak bisa sebenarnya jalan sendiri teman-teman arsitek. Dan kayaknya di teman-teman Arkom Jatim ini sendiri pun kadang kita sering kok ngobrol sama teman-teman yang dari jurusan yang lain, PWK, terus ekonomi, terus komunikasi atau ya banyak hal lah. Jadi kita nggak bisa sendiri sebenarnya. Tetap jadi walaupun itu hanya arsitek komunitas, labelnya arsitek, tapi sebenarnya di dalamnya pun beragam sih disiplin ilmu yang ada di Arkom itu sendiri. multidisiplin gitu ya. Menarik. Berarti kan sebenarnya nggak harus arsitek ya yang Nggak bisa harus. ikut kegiatannya Arkom ya. Nah, ngomongin soal kampung-kampung ini, biasanya kita teman-teman Arkom ini ngampungnya ngapain aja sih? Ngapain, Mbak? Ini kan juga ngampung ya. Tapi kan sama aja ya ngampungnya ya dari dulu sampai sekarang ya. Musik karena aku musik ini ngampungnya ngapain tuh? Tadi katanya Iza kan jalan-jalan tuh. Jalan-jalan, tapi kayaknya nggak cuma jalan-jalan ya. Kayaknya kita bikin sesuatu sama warga kampung gitu. Kita seringnya kan entah itu pemetaan atau perencanaan atau kegiatan apapun yang sebenarnya tujuannya untuk menguatkan komunitas tadi gitu kan. Betul. Gitu sih. Kita ngampungnya itu, cuy. Jadi jalan-jalan itu cuma kedoknya doang sih, tapi dalamnya di dalamnya kita melakukan banyak hal. Kelihatannya jalan-jalan doang. Ya itu kayak justru dengan ngampung juga itu kita jadi nambah temen, nambah keluarga gitu nggak sih? Lebih dekat juga jadinya. Kayaknya Iza juga udah diterima tuh di Dupa Magersari Jadi kan. anak sekali sekarang ini. Ya perjalanannya liku-liku. Ya kebetulan ada yang diterima, ada yang diusir juga kayaknya kita pernah. Kayaknya ada hal yang lebih lucu lagi gitu. Bukan lucu ya, seru kayaknya di Dupa Magersari. Iya. Enggak. Kayak pernah dengar apa gitu yang lucu. Jadi sebenarnya kalau kita ke kampung itu banyak hal sih yang kita temukan, dan mungkin itu di luar bayangan kita lah. Kalau pengalamanku
sendiri ya. Hmm. Pas waktu di kampung Depan Magersari itu yang paling epic banget, yang paling tak inget banget. Jadi aku jadi asistennya Bu Bidan. Jadi pas itu dari tahun dari arsitek terus tiba-tiba jadi asisten Nah, bidan itu- ya. Gimana? itu paling makanya mengena banget. Pas awal Covid kalau di tahun 2020 pas Ramadan juga jadi kayak gini, pas puasa Ramadan jam 2 siang gitu. Kebetulan teman-teman Arkom tuh memang lagi ada kolaborasi sama teman-teman apa? Satgas Pemprov ya, Satgas Pemprov. Jadi kita ke sana mungkin kita pendataan, terus kita juga melakukan sosialisasi tentang rumah sakit dan sebagainya gitu. Nah, pas waktu itu aku ngajak sama teman-teman Satgas itu kita berempat sana ngobrol sama warga, tiba-tiba kok ramai banget di kampung. Terus dipanggil, loh Mbak, ada yang melahirkan gitu, melahirkan di rumah. jadi ada masalah sih sebenarnya, kayak si mbaknya ini nggak bilang kalau dia hamil, jadi nggak ada yang tahu dia hamil gitu. Terus dia memutuskan buat melahirin sendiri di rumah, jadi bayinya udah setengah keluar gitu. Kayak itu tegang sih, tiba-tiba ya terus kaget. Untungnya teman-teman Satgas ini ada satu yang profesinya bidan. Itu kayaknya mungkin udah takdir kali ya. Iya. Tapi kok asistennya arsitek Nah, ya? iya. Soalnya aku yang cewek sendiri pas waktu itu, jadi aku sama si mbak bidannya ini yang cewek, yang lainnya laki-laki, mungkin jadi agak gimana gitu, takut juga. Jadi tapi sebenarnya asistennya juga aku cuma megang-megangin alat-alatnya sama nyenterin, karena gelap banget di rumahnya warga kan, emang rumahnya kecil-kecil kan, terus ya penghawaannya juga nggak terlalu itu, jadi gelap pencahayaannya juga, jadi aku nyenterin tuh. Bener, aku masih ingat di atas itu darah itu udah gitu kan, wah gini ya bener apa ngelahirin itu pertama kali saya tahu, dan ya shock sih, tapi ya itu pengalaman tersendiri lah ya, nggak bisa dilupain. Lumayan lah ya, tambah pengalaman. Aneh. Jadi udah bisa ngelamar jadi asisten bidan kan? Iya kayak Cuma pegang-pegangin alatnya doang, nggak berani ngapa-ngapain. Nah, mungkin Isna juga ngerasain nggak sih ada ketemu hal-hal yang unik ya. unik-unik, lucu-lucu gitu di kampung? Jadi sebenarnya ini tuh bukan hal yang unik, kayak lebih ke gimana ya, mau nanggepin tapi takut salah gitu. Jadi ada pernah aku kayak komunikasi sama salah satu bapak-bapak di Pak Magersari juga. Terus kita ngobrol gitu, terus bapaknya tuh nyambung kan kita karena sering ngobrol aja kan waktu ngomong lah itu. Bapaknya itu sempat ngomong soal peran perempuan gitu. Oke, peran perempuan lah. Ini berat nih, berat. Gimana jadi, Mbak? jadi aku cuma bisa kayak ngiyain sih. Jadi kalau bapaknya mungkin teman-teman yang lain juga punya pedoman itu, tapi kalau kita di sini kayaknya agak shock gitu. Apalagi waktu itu kan emang kita kegiatan di sana. Jadi bapaknya tuh ngomong kalau perempuan itu baiknya di rumah aja. Kayak gitu. Terus Langsung ya? apa harus izin sama laki-laki. Itu memang iya sih, meskipun laki-laki kemana-mana harusnya kan izin juga sama perempuan kan ya. Gitu, jadi kayak saling lah ya. Terus ya gitu, lebih kayak memberatkan ya, emang kalau bisa perempuan di rumah aja. Nah, waktu itu kan aku nggak di rumah gitu, aku kan di kampung. Kesindir. Mau nanggepin kayak apa? Mas nanggepin saya di luar, ya teman-teman di luar sekalian. Mas ya udah kayak aku dengerin aja gitu sih. Jadi sebenarnya itu jadi pertanyaan juga sih. Nah, teman-teman di sini selama di Arkom itu gimana sih, kayak ada suka dukanya gitu nggak? Iya, ini kebetulan kita cewek Kebetulan semua. Iya, aneh banget kita ya. cewek-cewek gitu. Jadi para lelaki di luar sana silakan daftar di Arkom. Kita Iya. menunggu. Biar kita nggak cewek-cewek. Cewek doang kok. Kita udah buka lebar, tapi ya ujung-ujungnya yang bertahan ya ciwi-ciwi ini aja. Iya, kebetulan aja. Tapi sebenarnya kalau cowok-cowok ya ikut aja nggak apa-apa. Iya dong. Iya, jadi gimana ya, kalau misalnya perempuan aja jadi kurang lengkap gitu ya. Tapi ada keuntungannya juga sih kita perempuan semua. Iya benar. Karena di kampung kita sering ketemu sama ibu-ibu nggak sih? Iya, sering banget. Mungkin karena pas waktu kita kampung bapak-bapaknya lagi kerja kan, jadi lebih sering ketemu sama ibu-ibu, ngobrol sama ibu-ibu. Iya. Kenapa kok ketemu sama ibu-ibu aja? Kenapa Tadi ya? karena Kenapa? oh gitu. Jadi apa yang ditanya? Ya, Suka melempar Oh, gitu. pertanyaan kan emang orang Indonesia. ya kita lempar lagi. Nanti ditangkap ya. Ya, kenapa ya? Kayak
iya tadi kalau itu bilang tadi seringnya karena memang bapak-bapak pada ini ya, kerja. pada kerja gitu. Oh, oke, iya. Itu sama kayaknya memang mereka yang lebih sering di rumah nggak sih? Iya. Di kampung selama 24 jam mungkin malahan Iya ya. benar. Iya kan? Jadi lebih tahu gitu ya tentang lingkungannya, tentang Betul rumahnya banget. gitu ya. Lebih tahu banyak tentang kampung. Dan lebih enak juga kalau diajak berkegiatan sebenarnya. Mungkin karena kalau bapak-bapak kalau pas kerja terus pulang kan mungkin capek ya, jadi langsung istirahatin. Kalau kita sama ibu-ibu jadi kayak gas saya wes, kita mau ngapain bu? Gitu. Kayak apa berkegiatan apalah kayak gitu. Berarti memang apa tuh? Peran ibu-ibu ini cukup kuat ya di kampung sebenarnya. Maksudnya perannya penting gitu. Iya. Iya, karena memang ya yang tahu kondisi kampungnya ya, yang benar-benar tahu cara merawat kampungnya, kondisi kampungnya itu ya perempuan-perempuan yang di rumah itu tadi. Iya. Ini menarik sih kalau kita sambungin sama obrolan kita yang sebelumnya, kita bahas tentang apa ekofeminisme kayak gitu. Itu kan juga apa tuh ekofeminisme apa tuh ekofeminisme kayak berat banget jadinya. Ya, ini Kalian ngobrolnya di mana memang? Enggak, sebenarnya lebih ke kita coba merefleksikan dengan kegiatannya kita sama ibu-ibu di Pak Magersari sih pas waktu itu. Jadi kita ngobrol tentang ekofeminisme, terus ternyata ketika kita melihat praktik-praktik yang dilakukan sama ibu-ibu di Pak Magersari, ternyata itu udah masuk gitu. Maksudnya mereka, karena mereka perempuan ya, perempuan lebih punya perasaan untuk merawat, untuk ya menjaga lingkungannya, dan skupnya pun karena mereka di kampung, jadi keluarganya itu bukan cuma satu rumah aja gitu, tapi keluarganya ya emang satu kampung itu keluarganya. Makanya ketika dia ada insting untuk merawat itu, jadi merawatnya itu merawat yang keseluruhan sekampung itu. Makanya kan banyak banget sebenarnya ibu-ibu di Pak Magersari, mereka melakukan intervensi di kampung. Banyaklah kegiatan yang bareng sama kita juga kan, salah satunya ada pengomposan, terus penghijauan kayak gitu-gitu. Gitu sih. Sampai kita namain ibu-ibu di Dupak Magersari itu Sri Kandi Iya. Dupak Sri Kandi Magersari. Dupak Magersari. Saking kerennya mereka. Iya. Gils. Sih kayak Sri Kandi ya, memang benar-benar membela kampungnya gitu ya. Menarik ya ini obrolan kita ya sebagai pembuka podcast. Boleh lah ya episode pertama. Nanti kalau misalnya emang teman-teman mau ada isu yang mau dibahas, bisa di chat aja di kolom komentar ini di bawah. Request. atau apa tuh komen di IG kita, Instagram kita di mana ini nanti ditaruhnya? Di mana? Arkom Jatim. Kalau bisa ditaruh ya. Di bawah di bawah Tolong ya nanti diedit. itu. Terus kayaknya ini akan keluar waktu hari Kartini nggak sih? Iya. Oh Ya, pas ya, berarti pas hari Kartini, pas nih perempuan-perempuan nih. Jadi apa nih yang kita mau ucapin ke perempuan-perempuan di luar sana? Aduh, Berat. Jadi serius nih. kenapa jadi foto yang gitu? Ya selamat dari Kartini buat kita para perempuan-perempuan yang sedang berusaha dimanapun kita berada. Ya. Kayaknya gimana nih? Kita mau menutup podcast ini? Ya, mungkin gitu dulu kali ya. Biar nanti atau mau ada teman lagi Mbak Tias. Kok jadi kayak rapat ya? Kayak jadi rapat. Apa ya udah kita tutup aja. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa Like, Subscribe. kan kelihatan banget ya yang pertama. Ayo kita ulang. Itu tadi latihan ya. Jangan lupa like. Subscribe. Dan komen. Sampai jumpa lagi guys. Sampai jumpa lagi.